warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Mauliza dengan NIM 2892150216 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Bekasi Kampus D. Pada video ini saya akan memaparkan beberapa judul materi pertemuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 1 pada mata kuliah Aspek Hukum dalam Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Eti Idayani MPD. 2000 years later. Nah, teman-teman, pada video ini saya akan membahas 7 judul materi pertemuan, yaitu yang pertama surat berharga, yang kedua penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing, yang ketiga joint venture, yang keempat hak-hak atas kekayaan intelektual, yang kelima waralaba, yang keenam lembaga pembiayaan, dan yang terakhir penyelesaian sengketa bisnis. Surat berharga. Surat berharga adalah sebuah dokumen yang memiliki nilai uang yang diakui dan dilindungi hukum untuk kepentingan transaksi perdagangan, pembayaran, penagihan, atau sejenis lainnya. Tidak hanya uang, dalam transaksi perdagangan modern, surat berharga juga sering digunakan sebagai alat pembayaran, khususnya di kalangan para pengusaha. Banyak pengusaha yang menggunakan surat yang satu ini sebagai alat pembayaran transaksi perdagangan karena dianggap lebih aman, praktis, dan memiliki gengsi tersendiri. Selain digunakan sebagai alat pembayaran, fungsi utamanya adalah sebagai surat legitimasi karena surat tersebut adalah panduan bagi pemegang surat yang dianggap sebagai pihak yang dapat melakukan atau memiliki hak tertentu. Contoh surat berharga. Yang pertama ada wesel. Wesel adalah surat berharga yang memuat kata wesel di dalamnya. Di dalamnya diberikan tanggal dan ditandatangani di suatu tempat. Dengan wesel ini, penerbit memberikan perintah tanpa syarat kepada yang ditunjuk terkait pada hari bayar membayar sejumlah uang kepada orang atau penerima yang ditunjuk, penerbit atau penggantinya di suatu tempat tertentu. Yang kedua, surat kesanggupan. Surat kesanggupan adalah surat berharga yang memuat kata accept atau promise. Dengan surat sanggup, penerbit menyanggupi untuk membayar sejumlah uang kepada yang disebut atau penggantinya atau pembawa surat tersebut pada hari pembayaran. Nah, yang ketiga ada cek. Cek adalah surat berharga yang di dalamnya terdapat kata cek atau cekwe. Nah, artinya yaitu penerbit cek memerintahkan kepada bank tertentu untuk membayar sejumlah uang kepada orang yang namanya disebut di dalam cek, penggantinya atau pembawanya pada saat ditunjukkan. Yang keempat ada kwitansi dan promes. Kwitansi dan promes adalah suatu surat yang diberikan tanggal ditandatangani penerbitnya terhadap orang lain untuk suatu pembayaran sejumlah uang yang ditentukan di dalamnya kepada penunjuk atas tunjuk pada waktu yang diperlihatkan. Nah, teman-teman, selain yang disebutkan di dalam KUHD tadi, masih terdapat beberapa contoh surat berharga lainnya. Di antaranya ada biliet giro. Nah, biliet giro ini adalah surat perintah tidak bersyarat dari nasabah, bentuknya baku, kepada bank penyimpan dana untuk memindahkan sejumlah dana dari rekening giro yang bersangkutan kepada penerima yang disebutkan namanya kepada bank yang sama atau bank lainnya. Yang kedua, travel checkway atau cek perjalanan. Nah, travel checkway atau cek perjalanan ini adalah surat berharga yang dikeluarkan bank yang memiliki nilai menyatakan bank penerbit sanggup membayar sejumlah uang sebesar nilai nominalnya kepada orang yang tanda tangannya tertera pada cek di perjalanan itu. Yang ketiga ada konosemen. Nah, konosemen ini adalah sebuah dokumen yang menentukan syarat-syarat kontrak antara pengirim dan maskapai pelayaran. Nah, konsumen ini adalah formulir yang dikeluarkan maskapai dan dilengkapi pengirim. Dan masih banyak contoh-contoh surat berharga lainnya di luar KUHD. Fungsi dan manfaat surat berharga. Surat berharga juga bisa berfungsi sebagai surat bukti hak tagih. Sebagai dokumen yang memiliki ketetapan hukum, surat berharga bisa dimanfaatkan sebagai alat pembayaran, alat pemindahan hak tagih atau karena diperjualbelikan, dan surat legitimasi atau surat bukti tagih. Selain beberapa fungsi dan manfaat tersebut, surat berharga juga bisa menjadi aset aktif. Yang pertama sebagai saham.
Saham adalah salah satu instrumen pasar keuangan yang paling populer karena mampu memberikan imbal hasil keuntungan yang menarik. Saham adalah tanda penyertaan modal seseorang atau badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Yang kedua ialah sebagai surat utang. Nah, surat utang ini terbagi ke beberapa, yaitu ada obligasi. Surat berharga jenis ini merupakan surat utang jangka menengah hingga panjang yang dapat dipindah tangankan, yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Obligasi dapat diterbitkan oleh korporasi atau negara. Kemudian ada surat utang negara atau SUN. Nah, SUN ini digunakan oleh pemerintah untuk membiayai defisit APBN serta menutup kekurangan kas jangka pendek dalam 1 tahun anggar. Terakhir, sebagai surat berharga syariah nasional atau SBSN. Nah, SBSN biasa juga disebut dengan suku negara, yaitu surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia berdasarkan prinsip syariah. Penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Berdasarkan pasal 25 ayat 4 UU PM, perusahaan penanam modal termasuk PMDN yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan. Izin sebagaimana disebutkan sebelumnya diperoleh melalui pelayanan terpadu satu pintu. Pelayanan terpadu satu pintu ini bertujuan untuk membantu penanaman modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing sesuai dengan kebutuhan dalam negeri. Sedangkan penanaman modal asing diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Dalam undang-undang ini, yang dimaksud dengan penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Nah, penanaman modal asing atau PMA lebih banyak mempunyai kelebihan, diantaranya sifatnya jangka panjang, banyak memberikan andil dalam alih teknologi, alih keterampilan manajemen, membuka lapangan kerja baru. Lapangan kerja ini sangat penting bagi negara sedang berkembang mengingat terbatas kemampuan pemerintah untuk penyediaan lapangan pekerjaan. Joint venture atau yang biasa disebut dengan perusahaan patungan adalah perusahaan yang didirikan oleh dua atau lebih entitas bisnis dengan tujuan untuk menyatukan sumber daya dan menjalankan bisnis dalam jangka waktu tertentu. Pihak yang terlibat akan membentuk entitas bisnis baru dan masing-masing akan berkontribusi untuk memaksimalkan rencana bisnis yang dibuat. Namun, perjanjian kerja ini tidak berlaku selamanya dan tergantung kesepakatan antara semua pihak yang terlibat. Umumnya, perusahaan akan kembali beroperasi dengan normal setelah jangka waktu yang ditentukan selesai atau tujuan yang disepakati telah tercapai. Undang-Undang Pengaturan Regulasi Joint Venture. Regulasi tentang joint venture telah diatur dalam beberapa, diantaranya yang pertama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Pasal 23 tentang penanaman modal asing. Yang kedua PP Nomor 20 Pemilikan saham dalam perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing. Yang ketiga PP Nomor 7 Tahun 1993 tentang pemilik saham perusahaan penanaman modal asing. Yang keempat, SK Menteri Negara Penggerak Dana Investasi atau Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 SK 1994 tentang ketentuan pelaksanaan pemilikan saham dalam perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing. Teman-teman, beberapa contoh perusahaan dengan perjanjian joint venture diantaranya ada Sharp & Sony.
Pada tahun 2008, Sharp Corporation dan Sony Corporation telah menandatangani memorandum untuk melakukan sistem kerjasama dan memproduksi dan menjual panel dan modul LCD berukuran besar. Kemudian ada PT Pusri dan NPCI. PT Pusri telah melakukan kerjasama dengan perusahaan asing yaitu National Petrochemical Company of Iran atau NPCI. Kerjasama ini adalah untuk membangun pabrik pupuk berkapasitas 1,14 juta ton per tahun. Kemudian hak kekayaan intelektual atau yang biasa disebut dengan haki. Nah, haki adalah hak yang didapatkan dari hasil olah pikir manusia untuk dapat menghasilkan suatu produk, jasa, atau proses yang berguna untuk masyarakat. Istilah haki didapat dari Intellectual Property Right atau IPR yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 mengenai pengesahan WTO. Jenis-jenis haki. Hak cipta yang diberikan khusus kepada para pencipta dan mereka memiliki hak eksklusif untuk dapat mengumumkan atau memperbanyak hasil ciptaannya. Hak cipta yang dimaksud adalah dalam ruang lingkup bidang ilmu pengetahuan, kesenian, dan kesusasteraan. Yang kedua ada hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri adalah hak yang melindungi suatu perusahaan dari berbagai macam plagiarisme dan juga untuk mengatur segala sesuatu dalam lingkungan industri. Jenis perlindungan hak kekayaan industri meliputi hak paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan indikasi geografis. Selanjutnya waralaba. Waralaba adalah bentuk kerjasama bisnis antara pemilik merek, produk, atau sistem operasional dengan pihak kedua yang berupa pemberian izin untuk pemakaian merek, produk, dan sistem operasional. Menurut pemerintah Indonesia, waralaba adalah perikatan yang salah satu pihaknya diberikan hak memanfaatkan dan menggunakan hak dari kekayaan intelektual atau haki, atau pertemuan dari ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa. Salah satu contoh bisnis waralaba, misalnya Ismail memiliki usaha di dalam bidang kuliner, yaitu rumah makan Pak Mail. Bisnisnya terkenal dan memiliki banyak pelanggan, sehingga Ismail ingin mengembangkan rumah makannya dengan sistem waralaba. Paket yang ia sediakan meliputi merek dagang, bahan makanan, hingga SOP yang berlaku di rumah makannya. Ia menjual paket waralaba ini sebesar 55 juta rupiah. Paket waralabanya pun dibeli oleh Dimas, sehingga Dimas memiliki usaha rumah makan dari waralaba rumah Pak Mail. Nah, usaha yang dikelola oleh Dimas ini menggunakan nama, menu, rasa masakan, dan SOP yang sama seperti di rumah makannya yang dimiliki oleh Pak Mail. Nah, Dimas hanya mengatur seputar keuangannya saja dan keuntungan per bulannya akan dibagi sama dengan Ismail sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat berdua. Berikutnya, lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang memiliki wewenang untuk memberikan jasa pembiayaan dalam berbagai bentuk, misalnya pembiayaan dana modal ataupun barang. Jenis lembaga pembiayaan beserta contohnya. Yang pertama adalah perusahaan anjak piutang. Perusahaan ini mengambil alih kegiatan pengelolaan dan pembelian yang berkaitan dengan piutang suatu perusahaan. Ketika suatu perusahaan membutuhkan pencairan piutang lebih dini, maka peran perusahaan anjak piutang bisa dimanfaatkan. Contoh dari perusahaan anjak piutang di Indonesia antara lain ada SG Finance, Aditama Finance, Tifa Finance, dan masih banyak yang lain. Nah, yang kedua, perusahaan pembiayaan konsumen. Perusahaan pembiayaan konsumen adalah lembaga yang memberikan pembiayaan pada produk kebutuhan umum konsumen, misalnya seperti barang elektronik atau kebutuhan rumah tangga lainnya. Bisa dibilang jenis lembaga pembiayaan ini mengadopsi dua sistem pemberian jasa keuangan, yakni sistem leasing dan kartu kredit. Jadi, nasabah bisa mengambil kredit berbagai barang dan membayar cicilan bulanan dengan masa tenor tertentu.
Contoh seperti jasa yang ditawarkan oleh Adira Quantum Multifinance. Yang terakhir, penyelesaian sengketa bisnis. Mengutip dari perkataan Maxwell J. Fulton, sengketa bisnis adalah suatu hal yang muncul selama berlangsungnya proses transaksi yang berpusat pada ekonomi pasar. Sengketa muncul karena berbagai alasan dan masalah yang melatar belakanginya, terutama karena adanya konflik of interest di antara para pihak. Sengketa bisnis dapat diselesaikan dengan dua sudut pandang. Yang pertama, sudut pandang keputusan, dan dari sudut prosesnya. Yang pertama, dari sudut pandang keputusan. Cara penyelesaian sudut pandang keputusan ini meliputi adjudikatif. Cara penyelesaian sengketa bisnis secara adjudikatif dilakukan dengan mekanisme penyelesaian yang ditandai dengan kewenangan pengembalian keputusan yang dilakukan oleh pihak ketiga dalam sengketa antara para pihak. Kemudian, konsensual atau kompromi. Cara penyelesaian sengketa bisnis secara kooperatif atau kompromi ini bertujuan untuk mencapai penyelesaian yang bersifat win-win solution. Selanjutnya, kuasi adjudikatif. Cara penyelesaian sengketa bisnis mengkombinasikan unsur konsensual dan adjudikatif. Kemudian dari sudut prosesnya meliputi litigasi. Nah, merupakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalan pengadilan dengan menggunakan pendekatan hukum format. Kemudian non-litigasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan tidak menggunakan pendekatan hukum formal. Teman-teman, adapun lembaga penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia meliputi pengadilan negeri, arbitrase, pengadilan niaga, penyelesaian sengketa alternatif melalui mekanisme negosiasi, mediasi, konsiliasi, konsultasi, dan penilaian ahli. Nah, dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa dunia bisnis pastinya ada sengketa yang mana sengketa tersebut dapat diselesaikan dengan berbagai sudut proses sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian atau bisa diselesaikan dengan musyawarah jika kedua belah pihak yang bersengketa dapat menempuhnya dengan jalur mediasi. Teman-teman, demikianlah hasil pemaparan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.